Oke, baik. Kalau begitu kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, perkenalkan narasumber kita untuk webinar hari ini yaitu Kak Eka Satya dari MCN Manager Shop Tokopedia. Oke, Kak Ekanya lagi connecting sebentar ya, teman-teman. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar yang bertema cara cuan jualan di TikTok dengan traffic organik. Dan sebelum dimulai oleh Kak Eka, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Nanti ada 3 pertanyaan dari kalian. 3 orang yang menanyakan yang terbaik akan dipilih. Hadiahnya ada saldo e-wallet dengan total 150.000. Dan untuk teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi di sesi tanya jawab ya, teman-teman. Oke, baik. Tempat dan waktunya dipersilakan untuk Kak Eka memaparkan materinya. Iya, oke, halo semua, selamat pagi. Perkenalkan aku Eka dari tim MCN TikTok Official Indonesia Team. Ya, mungkin beberapa ada yang udah pernah ikut workshop sebelumnya atau ada yang belum, jadi salam kenal. Sambil aku share screen ya, seperti yang tadi diinfo sama Kak Bila. Hari ini Kak, sorry, aku kayaknya belum dapat permission buat share screen, mungkin boleh dibantu. Ya, jadi sambil kita menunggu, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita lebih baik mengenal tentang apa itu organic traffic untuk kreator, seperti apa organic traffic works, bagaimana kita cara mendapatkan organic traffic. Mungkin beberapa teman-teman kreator udah familiar, tapi aku tetap bakalan jelasin lagi mungkin secara teorinya, mungkin penjelasannya seperti apa. Nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan yang related dengan, oke, thank you Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan yang related dengan organic traffic, tapi mungkin belum ke cover di materinya, walaupun nanti bisa ditanyakan setelah aku bahas materinya ya. Sebentar. Oke, ini screen aku kelihatan kan ya sekarang? Sorry, screen aku belum kelihatan ya? Sebentar ya. Sorry. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Sudah Kak, sudah. Oh, oke. Thank you. Ya, oke, aku akan mulai ya. Jadi, kayak aku bilang tadi, kita akan mengenal lebih dalam mengenai organic traffic. Jadi, kita mulai dengan apa itu organic traffic. Nah, pasti mungkin beberapa udah tahu. Jadi, organic traffic itu bagaimana para pengunjung yang datang menonton live stream ataupun short video kreator secara alami tanpa bantuan. Ini bersifat gratis dan natural. Jadi bukan berupa paid traffic yang ataupun traffic yang dihasilkan dari ad support, promote dan sebagainya. Dan hampir semua kreator pastinya akan sangat bergantung pada organic traffic. Nah, dari mana sih sebenarnya organic traffic ini berasal? Kalau di TikTok, kita tuh punya beberapa source yang mendirect traffic secara organik ke suatu konten ataupun live stream creator. Yang pertama, ada For You Vid, atau biasanya yang kita kenal dengan FYP ya, konten-konten yang masuk FYP, konten-konten yang masuk FYP atau um, konten-konten yang ada di following feed kita juga. Ini merupakan konten-konten yang bisa mendrive traffic karena ini merupakan traffic source secara organik di mana orang-orang bisa scroll melihat konten dan setiap konten yang masuk kepada page For You feed kemudian following feed ini merupakan source dari organic traffic. Selain itu kita juga punya source sebagai creator profile. Pastinya di creator profile orang bisa langsung akses semua video yang diupload ataupun live stream yang sedang berjalan. Setelah itu kita juga ada top live recommendation. Biasanya ini ada beberapa tab di TikTok yang kemudian mengcurate live stream yang sedang berjalan dan ini merupakan source dari traffic itu sendiri.
Nah, bagaimana sih cara kita menarik organic traffic ya teman-teman? Mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan yang apa bilangnya ya, yang memang langsung secara konteks membahas tentang TikTok, aku akan mulai dengan analogi tentang mungkin gimana kita memahami organic traffic lewat konsep kita membuka suatu restoran baru. Nah, misalnya nih, kita teman-teman kreator sebagai business owner ya, mau buka cafe nih di suatu lokasi yang strategis, di dekat pusat keramaian, dekat universitas, kantoran, dan restoran ini berfokus pada jenis makanan yang ringan seperti kue dan kopi. Kira-kira gimana sih kita mendapatkan organic traffic-nya? Jadi yang pastinya hal yang mendasar yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sih kira-kira tema dan dekorasi kafenya. Kalau memang tujuan kita untuk suatu segmentasi customer tertentu, pastinya kita akan sangat penting untuk memikirkan ini kafenya mau kita bangun seperti apa secara konsep, dekorasi, dan sebagainya. Nah, pastinya kalau memang kita udah tahu targeting kita akan kemana, customer-nya, dipastikan kita harus pintar membuat suasana yang relevan dan sesuai juga dengan produk yang akan kita jual. Kalau tadi di depan kan aku bilang kita mau bikin suatu cafe atau restoran baru jual coffee, cake, pastinya dari dominasi warna sendiri kita akan sangat hati-hati menentukan warnanya. Mungkin kalau yang tren sekarang warna-warna earth tone yang kalau targetingnya anak muda, mahasiswa, mereka suka yang instagramable, yang estetik. Biasanya dominasi warna coklat tua, penataan minimalis, kemudian dari segi display produk, kue-kue, itu sangat common restoran-restoran yang happening meletakkan display kuenya itu di dekat pintu masuk seperti itu ya, ada barnya sendiri. Kemudian pemilihan dekorasi hiasan, membuat gimmick potongan atau baik dari bentuk kue, bentuk makanan maupun juga dari harga promo yang ditampilkan, ini merupakan hal-hal mendasar yang pastinya perlu untuk kita pikirkan dan kita implementasikan untuk mendapatkan organic traffic. Mungkin kalau bicara tentang restoran, kita sebutnya bukan organic traffic-nya, lebih ke mungkin ke pengunjung yang potensial untuk bisa datang. Nah, yang pasti tujuan ini untuk membuat orang bisa terus-menerus datang visit store kita dan juga bisa berlangganan membeli bukan hanya one time purchase tetapi multiple purchase. Balik lagi, kita bisa retain customer-customer kita seperti itu. Dan selain itu, selain dekorasi, display produk, gimmick harga dan sebagainya, pastinya hal mendasar lainnya adalah kita harus tahu siapa yang menjadi pengunjung toko kita. Kalau di sini mungkin kita ambil contoh ya, mungkin karena lokasinya dekat universitas, kantoran, pastinya mungkin anak muda kantoran. Maaf, umurnya mungkin range-nya 20 sampai 30 tahun, terbagi dari beberapa segmen ya, anak muda kantoran, grup anak muda, ataupun pasangan muda, seperti itu. Nah, dengan kita tahu kelompok-kelompok pengunjung yang datang, kita juga harus tahu siapa yang menjadi pembeli, bukan hanya pengunjung, tapi mereka yang leads to sales ya, pembelian gitu. Kira-kira mungkin kalau di kelompok anak muda, mereka tuh purchase power-nya range-nya harganya berapa? 100.000, kemudian kontribusi terhadap total pemasukan kita itu berapa persen? 70%, misalnya contohnya. Kemudian kalau untuk grup anak muda, sebenarnya dari segi purchase mungkin akan lebih besar, tapi kontribusinya sekitar 10% gitu. Kemudian pasangan mid tier tetapi kontribusinya 20%. Nah, dengan kita paham mapping dari skema pembelian pengunjung kita, maka kita paham apa yang perlu kita lakukan sih di restoran kita. Dan ini pastinya ada korelasi dengan apa yang perlu kita lakukan di live room ataupun short video kita jika kita bicara dalam konteks TikTok. Seperti itu. Dan dengan kita melihat mapping tersebut, kita akan identify pembeli terbanyak kita tuh kelompok yang mana. Selama mereka senang dengan pengalaman belanja di toko kita, pastinya mereka akan datang lagi, repurchase lagi. Mereka akan bisa kita retain sebagai customer. Dan kalau di sini mungkin kelihatan grup anak muda itu menjadi suatu fokus utama untuk customer yang dituju ya. Dan pastinya akan semakin banyak anak-anak muda yang datang untuk melakukan bukan hanya sekedar visit, tetapi juga mereka melakukan purchase order. Nah, dan
mungkin dari beberapa kelompok pengunjung yang datang, bukan semua mungkin melakukan pembelian yang signifikan ya, tetapi yang menjadi juga hal penting adalah bagaimana kita harus mengubah pengunjung menjadi pembeli. Makanya kita penting untuk mengenali kekuatan pembelian mereka, purchase power, buying power mereka, dan pentingnya ada gimmick-gimmick, misalnya banyak ya kita temui ada beli satu kopi gratis keripik, gratis kue, buy one get one kalau lagi tanggal kembar, dan permainan promo harga yang mungkin masih within daya beli mereka. Nah, tadi mungkin itu analogi secara garis besarnya. Kalau kita bicara tentang toko dan mungkin secara ini ya keseharian. Tetapi kalau untuk di TikTok sendiri, bagaimana sih sebenarnya implementasi organic traffic? Di sini aku bahas ada 2 model. Yang pertama stay model dan deal model. Di sini di sebelah kiri ada semacam grafik, mungkin teman-teman kreator ataupun tim Entropi udah familiar. Ini merupakan grafik traffic views kalau di TikTok ya. Ada online UV user view yang masuk ke kita, yang online di saat kita sedang live. Kemudian enter UV mereka yang masuk, dan live UV mereka yang kemudian meninggalkan live room kita. Nah, kalau untuk stay model, pastinya buat penonton untuk bertahan di live kita. Karena TikTok akan membantu mencari penonton yang sejenis. Jadi jika angka online UV tinggi, maka ini sangat berpotensi untuk membuat semakin banyak enter UV orang yang masuk, yang datang. Karena dari segi TikTok sendiri, algoritma kita akan membaca user yang entering live room kita dan stay khususnya, ini akan leads to sistemnya akan merekomendasikan live room kita ataupun video kita ke lebih banyak general user. Seperti itu. Dan pastinya kita sebagai kreator kan udah mulai tahu konten apa sih yang lagi kita buat, produk apa sih sebenarnya yang lagi kita promosikan di kategori tertentu. Secara sistem akan membaca fokus target viewers kita ini dan akan match dengan orang-orang yang sekarang itu lagi stay, lagi enter live room kita itu cocok atau enggak, dan kemudian akan direkomendasikan kepada user-user yang secara demografi itu serupa, secara interestnya serupa. Kemudian yang kedua, ini deal model. Kalau tadi mungkin hanya terbatas tentang mereka yang online kemudian masuk ya. Tetapi kalau deal model ini kita lebih bicara tentang bagaimana kita bisa membuat beberapa penonton ini bertahan, bukan hanya sekedar enter, tetapi mereka yang stay, tadi stay model di atas, tetapi juga deal di sini untuk purchase, membeli produk kita. Nah, jika user-user sudah terbaca, di sini mereka yang stay, kemudian purchase, maka TikTok juga akan membaca lebih spesifik siapa sih yang menjadi target user kita, dan pastinya akan mengarahkan penonton yang sejenis untuk masuk ke live room kita ataupun ke konten kita, seperti itu. Dan jika kita memperluas target market ataupun audiens kita, pastinya TikTok sendiri akan membantu mencarikan penonton yang lebih relevan. Tetapi stay model dan kneel model ini merupakan suatu kerja sistem ya. Kalau kita lihat karena beberapa matriks penting, mulai dari online model yang memang stay model, kita harus make sure di saat kita live juga kita tahu memang banyak prime time kita mungkin di jam segitu, jadi banyak orang yang live, banyak orang yang masuk, banyak orang yang engage. Tetapi lebih daripada itu, sebelum kita menggayat itu semua, kita harus tahu kita punya fokus konten seperti apa. Apakah sudah menarik? Apakah sudah sesuai konten kita yang kita buat, live stream kita, dekorasi setup produk yang kita tampilkan itu sudah sesuai dengan user audience yang mau kita tuju atau belum? Karena kalau tidak akan sangat susah kita menggait traffic baik untuk stay model apalagi untuk deal model. Nah, dengan 2 model tadi pastinya TikTok ingin membantu teman-teman kreator untuk menjangkau orang yang tepat untuk membeli produk kita. Karena TikTok pastinya sangat peduli terhadap traffic yang efisien karena kita kerja sebagai suatu sistem yang sudah automated, dan kita akan membaca spesifik target audience yang
memang align dengan target yang dituju, produk yang ditampilkan, karena at the end kalau kita bicara dengan sebagai shop Tokopedia ya, e-commerce, pastinya end goals-nya adalah bagaimana kita berusaha menciptakan adanya pembelian ya, konversi GMV yang kita tuju di akhir. Tapi lebih dari semua itu, pastinya sebagai teman-teman kreator juga bantu TikTok sistem algoritmnya untuk mengetahui siapa sih sebenarnya menjadi pembeli teman-teman lewat konten maupun live streaming. Siapa organic viewers dan juga organic buyernya kalian itu seperti apa ya teman-teman. Nah di sini kita akan bahas apa sih yang membuat sistem menaruh traffic kepada kamu. Kalau tadi kan aku bilang yang paling penting adalah kita mempersiapkan bagaimana suatu konten itu match dengan target yang mau kita tuju. Dan kemudian tadi bilang bantu TikTok untuk menemukan audiens yang tepat. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi yang pertama, apakah ini key faktor yang penting adalah apakah live ataupun konten video kita bisa membuat penonton bertahan, orang mau lihat terus seperti itu ya. Bukan mungkin cuma lihat di for you page, belum sempat diklik, tetapi kemudian udah di scroll lagi karena berarti mereka nggak interest ya, kita nggak bisa ngedirect mereka untuk benar-benar stay melihat konten kita. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah penonton menjadi pembeli? Apakah kita bisa membuat pengalaman belanja yang menyenangkan di live room kita? Dan apakah kita bisa membawa keuntungan juga untuk TikTok secara retaining di audience? Nah, ada beberapa key metrics di sini. Yang pertama duration. Kalau kita bicara tentang duration, mungkin teman-teman kreator udah familiar ya. Kalau mau bikin live stream sebisa mungkin di atas 2 jam. Kalau di atas 2 jam akan lebih bagus. Kalau mau bikin short video mungkin jangan panjang-panjang banget. 15 detik sampai 30 detik atau 1 menit itu biasanya sudah maksimal. Karena yang paling penting adalah hook di awal. Nah, paham durasi, paham apa yang akan kita tampilkan selama durasi kita live stream atau membuat konten, ini akan membantu kita untuk menjaga traffic yang masuk ke konten kita sebagai kreator pastinya ya. Dan dipastikan jangan sampai nih, misalnya kita mau bikin live stream karena mungkin dilihat aduh trafficnya masih kurang. Maaf, trafficnya masih kurang, jadi baru 30 menit live, kita udah mau end live ya, seperti itu. Mungkin itu banyak sekali praktik yang terjadi. Akhirnya dari sistem pun belum sempat membaca audiens targetnya, niche kreator yang mau kalian tuju itu seperti apa, belum sempat direkomendasikan ke banyak general user, kalian udah terlebih dahulu end, akhirnya trafficnya itu sendiri nggak naik. Dari tadi yang aku bilang stay modelnya, enter UV-nya belum sempat terbaca, online modelnya itu belum terconvert menjadi online UV-nya belum terconvert menjadi enter UV untuk masuk ke live room kalian, tapi kalian sudah end. Ini biasanya yang menjadi PR juga untuk teman-teman kreator untuk bisa konsisten menjaga durasi, karena ini merupakan hal yang penting. Kemudian yang kedua interaction rate. Nah, kita harus tahu melihat interaction rate ini tuh ada engagement kah dengan teman-teman audiens kita atau tidak. Jangan sampai mungkin kita fokus banget promosiin produk tapi kita udah nggak ada engagement. Biasanya kan user itu suka komen ya. Suka komen, kemudian minta di-spill produk atau misalnya sesimpel kita berusaha engage menanyakan teman-teman di sini mungkin mau lihat produk yang mana, teman-teman di sini asalnya dari mana gitu ya. Kita nggak ada komunikasi dengan teman-teman audiens sehingga ini juga pasti akan mempengaruhi traffic yang masuk ke live room. Interaction rate-nya kalau rendah ini dari segi sistem sendiri tidak akan mempromosikan ke lebih banyak user karena dilihat oh ternyata dari existing user yang ada engagement-nya itu sendiri interaction rate-nya rendah. Nah, new followers rate ini juga penting untuk menjaga penonton yang bisa stay dan tidak hanya satu kali ya di satu video ataupun di live stream di hari tersebut. Pastinya kita penting untuk menjaga new followers rate kita. Sebisa mungkin saat kita membuat konten, kita membuat live streaming,
kita punya call to action untuk mengajak orang bisa follow. Karena kalau kita follow, tadi di awal aku bilang ya, salah satu source untuk organic traffic adalah following page. Teman-teman tahu kalau di following page, sebagai followers pastinya kalau kita follow suatu kreator, nanti saat kita scroll down di following page, kita bisa melihat konten-konten terbarunya. Atau kalau saat lagi live streaming, pastinya akan ada di sana. Mengapa aku bilang ini penting? Karena semakin banyak followers baru yang masuk ke akun teman-teman, maka semakin besar potensi organic traffic itu bisa terconvert ke video maupun ke live stream teman-teman. Makanya penting untuk selalu engage, tetapi juga perlu mengajak teman-teman audience untuk bisa follow, khususnya mereka yang mungkin baru menjadi viewers, not followers. Ya, kemudian sebagai kreator, kalau teman-teman di sini kan semua gabung sama Entropi, jadi pastinya dibantu juga disupport oleh tim Entropi untuk melihat data. Jadi paham untuk melihat produk click rate-nya, CTR produk, kemudian conversion rate-nya. Kalau di desktop streamer, ini bisa kelihatan ya secara jelas produk click rate-nya mana nih, produk yang CTR-nya bagus, mana yang order rate-nya paling tinggi gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu juga, oh ternyata untuk user-user kita yang mendrive traffic dan juga yang membawa conversion dari segi GMV yang dihasilkan, mereka tuh cenderung suka interest kepada produk-produk yang ini, yang misalnya CTR-nya tuh top 3, CTR-nya top 5 gitu. Enggak masalah kalau misalnya teman-teman mau coba produk baru, tetapi penting mengenali produk dengan high CTR, itu bisa membawa dampak teman-teman paham bahwa secara kebutuhan, interest dari audiens itu mereka prefer ke yang mana. Dan seperti aku bilang tadi ya, karena kita bicara tentang traffic, maka semakin teman-teman bisa mengenali audiens, dan audiens yang sudah masuk ini bisa retain, mereka bisa stay dan juga akan berkunjung terus ke akun teman-teman baik dari segi live stream maupun video, maka dari segi sistemnya TikTok pun dia akan membaca user atau audience yang tepat untuk direkomendasikan, dan nantinya akan terconvert as organic traffic yang masuk ke konten teman-teman semua. Begitupun juga dengan conversion rate. Makanya kenapa 5 faktor ini penting untuk teman-teman bisa pahami dan implementasikan pastinya kebutuhannya saat teman-teman kreator membuat konten ataupun live stream. Nah, selanjutnya kita akan bahas tips dan trik untuk mendapatkan organic live stream. Mungkin tadi secara key factornya ya, ini lebih ke implication-nya. Nah, di sini analoginya gimana sih kita melihat first love kita? Pastinya 3 detik pertama, waktu yang paling krusial. Aku percaya teman-teman semua udah sangat familiar ya, banyak banget edukator, banyak banget workshop yang menginformasikan bahwa saat kita mau bikin video, kita mau live stream ya, 3 detik pertama ini merupakan hook yang menentukan orang mau stay nggak lihat video kita, orang mau sampai purchase nggak produk yang ada di video kita. Maka kenapa mungkin penampilan itu sangat penting. Banyaknya kan orang yang bilang love at the first sight ya, cinta pada pandangan pertama, karena mungkin dari segi appearance itu akan sangat mempengaruhi. Dan ini sama juga halnya dengan kita sebagai kreator di TikTok. 3 detik pertama ini akan sangat mempengaruhi. Kalau kita bicara di video, hook-hook yang menarik, yang kreatif, yang bisa membuat rasa penasaran orang nonton lebih lama, ini sangat penting. Dan begitupun dengan live stream. Maaf teman-teman. Jadi dari segi background sendiri, orang pasti akan lihat kalau misalnya nih 3 detik pertama orang masuk ke live stream kita terus lihat, aduh kok kayak gelap, gak jelas ini mau promosiin apa, display produknya tidak bagus, gak menarik, hostnya gak ada yang kayak gitu ya. Ini pasti akan mempengaruhi. Orang mau stay, orang mau purchase, dan dari sistem ini bisa direkomendasikan ke lebih banyak user atau enggak. Dari segi host sendiri, 30 detik pertama ini juga krusial. Bagaimana host mampu engage dengan user, dengan audiens yang sudah join, mampu menginformasikan ada gimmick apa aja, ada promo apa aja, produknya itu yang mau promosikan tuh di saat itu apa aja, hero produknya,
best selling offernya, key selling pointnya, ini akan sangat menentukan orang-orang mau stay di produk. Kalau mungkin teman-teman lihat top kreator kita ya, kayak mungkin kalau di elektronik ada Kochun, Mbak Imong, mereka tuh tahu di saat awal mereka langsung promosiin. Oh, di live kali ini kita punya barang-barang ini nih, handphone, iPhone dengan harga termurah iPhone 14 mungkin harganya hanya sekian, ada spesial banting harga. Tapi dengan penampilan yang menarik, dengan display produk yang memang sudah tertata rapi, kemudian juga cara host membawakan ini sudah sangat engaging, menjelaskan, mengemphasize apa yang sangat penting untuk ditawarkan di live kali itu, ini yang kemudian menjadi kunci orang-orang semakin banyak yang mau masuk ke live streamnya. Nah, ini pun sama halnya dengan produk tadi aku udah sempat bahas ya, display produk. Ini merupakan key factors yang penting teman-teman harus dipastikan saat kita mau live stream ini udah siap untuk ready to go lah ya. Jangan sampai mungkin kita udah mulai di sistem udah mulai rolling untuk bisa membaca, menggait traffic, menggait user yang masuk, tetapi kita belum ready secara kreator untuk menampilkan live set yang memang sesuai dan secara host untuk menginformasikan produk-produk apa, penawaran apa yang mau kita bawakan di live stream kita. Nah, selanjutnya ini tips dan trik untuk mendapatkan organic traffic melalui short video. Jadi, cara membuat e-commerce konten yang viral ya. Pastinya tadi yang udah aku bilang, apakah 3 detik pertama konten kita ini menarik perhatian atau tidak? Ini akan sangat menentukan. Jadi sebisa mungkin kita paham membuat hook yang kreatif. Jangan sampai mungkin di depan kita cuman punya video shoot yang kita kurang mengemphasize gitu. Apa sih yang menarik sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya kira-kira bisa membuat orang tahan gitu nonton. Akhirnya kalau kita gagal di 3 detik pertama, orang kayak kayaknya kurang menarik nih, nggak tahu juga produk apa yang mau dipromosikan gitu ya. Maka orang nggak akan mau lanjut nonton. Kalau misalnya mungkin sebagai contoh, ini juga aku pernah informasikan di workshop sebelumnya, misalnya kita mau promosikan mungkin TWS ya. Biasanya orang tuh kalau udah paham mau bikin hook, langsung paham bikin misalnya, oh TWS murah, ringan di kantong, harganya cuma sekian gitu ya. Kualitasnya sangat baik, banyaklah jargon-jargon yang bisa kemudian digunakan. Nah, itu akan menjadi key selling point juga bagi teman-teman untuk membuat audiens penasaran dan kemudian mau lihat, oh iya akhirnya bisa menonton video secara langsung, proses reviewnya seperti apa. Nah, itu yang sangat penting. Jangan sampai mungkin teman-teman mau promosikan misalnya TWS, tapi yang ditampilkan justru mungkin mau menunjukkan orang menggunakan TWS tersebut, tetapi nggak ada angle yang menarik gitu, hanya seperti video biasa. Jadi orang juga nggak tahu ini fokusnya mau ke orang yang menggunakan TWS-nya kah, atau ke produknya yang signifikan secara fungsi, harga, dan sebagainya. Kemudian judul dan penulisan konten ini juga penting. Perhatikan apakah judul dan penulisan konten kamu sudah menarik. Jangan sampai mungkin nggak ada judul, nggak ada wording. Pastinya akan sangat sulit membuat orang paham ya video-video kita ini tuh tujuannya seperti apa. Kemudian kegunaan produk, ini yang tadi aku bilang ya, pastikan konten kita sudah menjelaskan kegunaan produk di dunia nyata. Jangan sampai mungkin kita cuma tunjukin produknya di dalam box, tetapi kita nggak kasih tahu fungsinya ini tuh apa yang membedakan, key selling point-nya ini apa. Makanya ini sangat penting untuk menggait traffic dan membuat video kita viral pastinya. Dan apakah konten kita bisa membuat penonton penasaran? Ini makanya kenapa setiap poin di sini ini sangat memiliki relevansi satu sama lainnya. Mulai dari hook-nya, kemudian judulnya, kegunaan produk yang bisa disampaikan, sehingga orang-orang tuh bisa penasaran, orang-orang bisa merasakan ada urgensi untuk mau nih explore apa sih produk ini, mau lihat videonya, reviewnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, kemudian dia mau membeli produk tersebut. Nah, dan yang terakhir, apakah konten kita tuh bisa menimbulkan pembicaraan? Pembicaraan ini biasanya orang rame nih bicarain, oh konten yang ini nih yang review produk A gitu ya, kemudian semakin viral, banyak yang nge-share, banyak yang nge-like, akhirnya secara organic traffic pun tanpa perlu di ads, kadang
ini akan viral dengan sendirinya, akan terus-menerus muncul di For You page orang-orang ya. Jadi kelima poin ini akan sangat menentukan suatu video untuk memiliki kesuksesan, menjadi video yang viral, memiliki views yang signifikan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kita bicara tentang ide konten e-commerce ya. Di sini ada beberapa contoh. Pasti kita harus tahu tentang produk demo, fokus on promotion, gimana kita saat menampilkan konten-konten baik di short video maupun live stream, kita bisa menampilkan cara penggunaannya. Bagaimana itu kita pakai, kemudian fungsinya seperti apa. Jangan sampai adanya irrelevant promotion yang orang juga nggak tahu kita promosiin apa. Kemudian yang penting juga tahu ya, karena tadi aku sudah bahas, kita harus tahu target yang mau kita tuju itu siapa, maka match persona-persona produk kita dengan persona kita sendiri yang kita bangun, dan juga dengan setup yang kita bangun dengan produk yang mau kita tampilkan, kemudian juga gimmick-gimmick yang mau kita tampilkan untuk ke penonton. Mungkin kalau sebagai kreator ada beberapa jargon-jargon khusus yang digunakan yang identik. Ini juga penting karena ini akan membangun interaction rate dengan audience. Dan secara produksi mungkin untuk ke video ya, ini juga harus diperhatikan maupun live streaming juga. Jangan sampai kualitasnya itu low. Kalau di TikTok tuh kita sering mungkin kena violation low cost content. Konten yang dinilai tidak maksimal gitu. Tidak maksimal secara penggunaannya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan untuk itu. Nah, kemudian juga di sini kita harus tahu bagaimana personal branding, professional sharing by expert or collaboration, viral content, comedy content, ini semua dihasilkan dari ketiga faktor di atas. Jadi teman-teman harus paham betul eksekusinya, persiapan pembuatan konten, persiapan pembuatan live streamingnya. Nah, sekian kalau dari aku untuk materinya. Jadi ini semoga juga bisa membantu teman-teman kreator untuk terus meningkatkan traffic di konten teman-teman secara lebih kreatif lagi, lebih penuh persiapan lagi membuat konten maupun live streaming sehingga organic traffic ini bisa terjaga dan semakin naik. Mungkin kalau ada pertanyaan, aku izin stop sharing dulu, nanti boleh silakan ya. Thank you. Baik, terima kasih Kak Eka. Wah, pemaparannya sangat insightful banget nih ya. Terima kasih juga teman-teman udah nyimak sampai akhir webinar kali ini. Nah, aku juga mau ngingetin ke kalian, barangkali teman-teman ada yang ingin mempertanyakan pertanyaan dan nanti ada 3 pertanyaan terbaik yang akan memenangkan e-wallet dengan total hadiah 150.000 nih teman-teman. Oke, baik Kak Eka, untuk pertanyaannya apakah boleh melalui mikrofon? Mungkin ini kan beberapa udah nanya di chat, mungkin by chat dulu aja ya Kak, karena mengingat waktu, jadi biar Baik. bisa terjawab. Oke, baik untuk teman-teman kreator, jika ada yang ditanyakan lagi boleh melalui typing komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin aku coba jawab beberapa yang udah nanya ya di sini. Jadi mungkin yang pertama ada pertanyaan, Kak, konten yang FYP organik lalu di boost, apakah nanti trafficnya akan berpengaruh ketika sudah berakhir boostnya? Oke, jadi gini Kak, sebenarnya traffic kita punya organik dan paid ya, non organik. Nah, yang paling penting sebenarnya ada bagaimana sebagai kreator kita bisa menjaga organic traffic seperti itu. Kalau misalnya suatu konten ini secara organik trafficnya udah sangat bagus, ya kan ini Nel FYP organik ya. FYP organik berarti secara viewsnya ini udah sangat banyak karena dia sudah masuk FYP dan kemudian nantinya akan di-boost. Ini pastinya tidak akan mempengaruhi saat sudah di-boost karena secara organik dari sistem, dari algoritma ini sudah membaca bahwa konten ini memang sudah bilangnya recommended statusnya untuk direkomendasikan ke general user. Jadi dengan saat di-boost maka itu akan
ini akan membantu potensi video kakak untuk semakin reach ke lebih besar lagi audiens, semakin banyak traffic yang masuk. Jadi kalaupun mungkin nanti boostnya udah berakhir, it's okay karena tetap secara organik dia akan jalan karena sudah berdasar pada organic traffic terlebih dahulu. Jadi nggak perlu takut gitu ya Kak. Kemudian yang kedua Kak Ijin mau tanya, tadi kurang paham bagian memperluas target market di deal model, maksudnya gimana ya Kak, apakah bisa dikasih contoh? Oke, jadi kalau deal model tadi kan mungkin kita bahas tentang suatu skema di mana yang paling pertama adalah suatu live room berhasil mengconvert online user ke enter user ya Kak. Kemudian dari segi enter user itu kemudian bisa stay, bisa retain dan purchase. Dan untuk memperluas market, pastinya saat semakin banyak orang yang stay dan purchase, maka secara sistem ini akan membantu algoritma TikTok untuk merekomendasikan ke lebih luas, ke audiens yang lebih luas seperti itu. Makanya key pentingnya itu deal model adalah seberapa powerful kita sebagai kreator dalam membuat konten ataupun live stream bisa membuat audiens yang enter itu stay, engage, menaikkan interaction, dan kemudian purchase. Karena jika semakin banyak user kita yang fulfill 3 poin ini, maka dari segi sistem, dari segi algoritma sendiri, itu akan semakin luas dipromosikan atau biasanya kita bilang direkomendasikan ke general user. Jadi marketnya sendiri mungkin dari existingnya mungkin cuma 50 views, tetapi kalau misalnya dari 50 views ini ternyata 30 sampai 50% ini kita mampu untuk bisa mereka retain dan mereka engage untuk purchase juga, maka dengan behavior yang kemudian dibaca berdasarkan demografi user-user ini itu akan terconvert ke additional traffic yang masuk karena disupport oleh sistem dalam sistem algoritma kita untuk user recommendation ya kita biasanya bilangnya gitu. Nah ini ada pertanyaan untuk kreator yang baru mulai live dan terbatasnya barang, belum ada produk hero, gimana gimmick yang baiknya dilakukan? Oke, jadi gini sih Kak, sebenarnya kalau untuk kreator yang baru, mungkin sebelum kita bicara tentang terbatasnya produk ya, teman-teman kan pasti once kalian mau mulai, kalian udah tahu nih, kita mau menjadi kreator yang fokus di kategori apa dulu. Tapi sebelum itu, pastinya teman-teman kan udah mulai aktif di TikTok. Jadi secara analytics ada data yang bisa kita lihat nih. Mungkin dari segi audiens, demografi audiens kita nih apa? Perempuan atau laki-laki? Mana yang lebih mendominasi? Kemudian dari segi mereka ini kira-kira yang berumur berapa, maka kemudian kita bisa lihat, oh mungkin kalau di segi umur-umur perempuan umur 20 sampai 25 mungkin secara kecenderungan belanjanya akan lebih banyak ke skincare gitu ya. Maka mungkin di awal itu kita bisa coba dengan melihat produk-produk skincare yang lagi tren. Jadi walaupun mungkin kita punya produk yang terbatas ya Kak, jadi kita bisa mulai dari memang memperkenalkan produk yang tren gitu dan membawakannya dengan cara yang menarik seperti itu. Jangan sampai mungkin kita sebenarnya clueless, kita nggak tahu nih kita mau reach out-nya kemana. Padahal sebenarnya dari segi data sendiri kita udah punya analytics-nya bahwa bahwa memang demografi preference dari followers ataupun audiens kita itu adalah mereka di suatu segmen tertentu. Jadi kita bisa mulai dengan trending produk yang di platform untuk mendukung adanya traffic yang lebih besar seperti itu. Jadi selain itu juga penting untuk terus melihat dari segi produk sendiri. Tadi yang aku bilang mungkin ya produk klik itu sangat penting. Jadi walaupun mungkin produknya masih terbatas, tapi kalau teman-teman udah mulai dengan trending produk, kalian bisa lihat dari mungkin 3 produk pertama nih yang kalian bawakan, mana yang kliknya paling besar. Nanti kalau teman-teman udah lihat, let's say mungkin suatu brand ya skincare gitu, misalnya moisturizer A dengan harga 100 sampai 80.000 sampai 100.000 ini lumayan misalnya kliknya paling tinggi gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai filter, oh di produk-produk yang ada di TikTok yang memiliki karakter yang sama ya,
fungsinya sama, kemudian lagi kemudian range harganya di 80.000 sampai 100.000, ini tuh ada apa aja. Jadi teman-teman bisa ambil lagi produknya, nambahkan, kemudian bisa dipromosikan menjadi produk-produk baru di live stream teman-teman kreator seperti itu. Jadi teman-teman makin paham sambil along the way mengidentifikasi mana yang menjadi hero produk. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jika co-host bantu tap-tap love saat live itu berpengaruh ke traffic, Kak? Iya, sebenarnya sih ini maksudnya kalau kita mengajak user untuk ayo kita tap-tap layar ya, biasanya dia bilang itu pastinya akan berpengaruh karena ada interaction dari user. Yang penting jangan sampai ini interaction-nya hanya datang dari kita, dari profile kita sendiri, mungkin kayak gitu ya. Tetapi sebisa mungkin kita selalu ada call to action ke user, ke audience yang ada di live room kita untuk diingatkan untuk bisa interact ya, baik dari segi komen, tap-tap love, likes ya biasanya kita bilang. Ini untuk menjaga engagement rate-nya, interaction rate-nya. Karena semakin tinggi interaction rate itu juga menjadi salah satu faktor yang leads to higher traffic organik yang masuk ke live room kita. Kemudian ada pertanyaan, Kak izin bertanya, apakah traffic organik live dapatnya dari video tanpa keranjang kuning? Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin teman-teman semua tahu biasanya ada yang kita sebut dengan pre-hit video untuk mempromosikan upcoming live stream-nya. Betul. Sebenarnya kenapa mungkin kita bilang video tanpa keranjang kuning ya? Karena mungkin teman-teman kreator udah aware kalau video keranjang kuning ini pastinya akan melewati proses review. Proses reviewnya karena konten-konten e-commerce ini hanya akan dibelas untuk pengguna 18 tahun ke atas. Jadi pastinya dari segi sistem algoritma kita akan melihat konten ini segmentasinya ke user di kategori apa yang pertama, sesuaikan dengan demografi preference-nya dan terbatas untuk user-user 18 tahun ke atas. Maka itu kenapa kalau untuk membuat short video biasanya disarankan untuk tidak menggunakan keranjang kuning karena untuk me-reach ke audiens yang lebih luas tanpa ada limitasi dari segi umur, demografi dan sebagainya ya Kak. Jadi kalau misalnya mau bikin short video pre-hit ke live stream, bisa fokus aja bikin kayak gimmick-gimmick konten, bikin sekreatif mungkin, bisa mulai mungkin dari bentuk kalian bikin apa ya bilangnya, kayak ada kreator-kreator yang mungkin dia fokusnya ke bikin unboxing atau misalnya ada bikin a day in my life. Secara konsep kalian tetap bikin sesuai dengan persona kalian yang kuat di mana. Konten kalian biasanya kreatifnya kayak apa yang orang suka, tetapi kalian kasih call to action bahwa nantinya kalian punya penawaran spesial di live stream kalian kapan gitu ya, penawarannya apa aja, produknya apa aja, tapi jangan pakai keranjang kuning dulu. Kalian boleh tampilkan produknya di video, tetapi nggak usah pakai keranjang kuning karena tujuannya untuk menggait sebesar mungkin traffic yang bisa masuk ke live stream kalian nanti, seperti itu. Kemudian live yang direkomendasikan itu berapa jam Kak? Boleh sehari berapa sesi? Nah, sebenarnya kalau dari kita yang pasti live yang direkomendasikan itu minimal banget 2 jam satu kali sesi live ya. Jangan di bawah 2 jam, apalagi di bawah 1 jam karena masih belum stabil dari segi algoritma. Ini belum betul-betul membaca interaction rate-nya yang tadi aku udah jelasin ya. User and enter user view-nya, kemudian dari stay model itu belum terbaca untuk direkomendasikan general user. Jadi sebisa mungkin kalian kalau mau live stream itu minimal banget 2 jam. Kalau ditanya berapa sesi sehari, sebanyak mungkin juga bisa. Tetapi yang penting kalian juga perhatikan secara kualitasnya. Jangan sampai mungkin karena mau ngejar banyak sesi live-nya, tetapi mungkin kadang-kadang kalian sampai ada yang bikin pre-recorded live. Ini jangan sampai ya, karena pastinya akan kena violation dan akan sangat berpengaruh ke traffic kalian dan juga ke status akun teman-teman kreator. Dan jangan sampai juga pakai kayak recording audio dan sebagainya. Kalau memang mau live banyak, dipastikan secara kebutuhan host, secara kebutuhan live set dan sebagainya itu udah memadai dari teman-teman kreator. Jadi kualitasnya bagus, jadi conversion trafficnya juga nanti akan bagus. Karena tadi aku bilang ya,
tampilan, kemudian bagaimana suatu live stream itu harus engaging, harus bisa menampilkan produk display yang bagus. Ini merupakan key metrics yang harus diimplementasikan dalam live room teman-teman semua gitu. Kalau memang udah memadai semua dan mau live 24 jam tuh itu nggak apa-apa banget, maka malah bagus gitu ya. Kadang kreator-kreator besar kalau kalian lihat mereka juga non-stop live stream sampai 24 jam. Ini it's okay gitu, malah kita rekomendasikan. Yang penting diperhatikan kualitasnya dan sebisa mungkin kalian sudah tahu audiens yang mau kalian reach itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan, VT lama baru-baru ini mulai ada interaksi, like nambah dan views naik, tapi belum ada interaksi komen. Gimana supaya VT ini makin naik secara organik, Kak? Nah, kalau VT lama mungkin kalau memang lagi naik, kalau kalian mau tambahin promote atau pakai ads, ini juga nggak apa-apa. Karena berarti kan secara organik kayak pertanyaan di awal tadi ya, secara organik ini udah naik. Jadi bisa tinggal di boost aja untuk meningkatkan traffic yang lebih banyak. Dan kalau memang kalian sendiri bisa di-share-share lagi, ini juga akan sangat membantu karena pastinya akan semakin banyak traffic resource yang bisa drive to konten yang kalian punya gitu. Atau bisa juga dipin di profile kita karena profile juga merupakan salah satu traffic source gitu. Nah, aku lanjut sedikit. Ini waktunya masih bisa kan ya, Kak Bi? Oke. Atau udah cukup? Oke, baik Kak. Untuk waktunya, karena mengingat waktu ya Kak ya, kita kasih untuk satu pertanyaan lagi jika Kakak Oke, ingin menjawab di satu pertanyaan lagi. oke, aku jawab satu lagi ya. Izin bertanya, Kak, tindakan salah satu cara untuk mendapatkan organic traffic itu dengan mengajak audiens untuk stay. Gimana caranya supaya audiens mau stay, Kak? Karena punya saya masih pada lewat-lewat aja. Oke, jadi sebenarnya ini yang penting bagaimana kalian bisa engage ya teman-teman. Secara strategi produk juga ini harus diperhatikan. Biasanya mungkin ini secara garis besar aja, teman-teman tuh yang pasti harus terus engage dengan audience. Kalau memang kalian lagi promosiin multiple produk, misalnya keranjang kuningnya ada banyak banget produk, pasti dipastikan sebisa mungkin kalian selalu tanyain mereka mau spill yang mana, mereka mau yang mana, dan kalian terus informasikan key selling point. Dan di saat kalian live ini perhatikan tadi ya data produk mana yang paling banyak diklik, berarti orang penasaran. Jadi kalian bisa fokus ke produk-produk tersebut. Dan kalau memang kalian ada special offer, promotion atau misalnya ada apa voucher, diskon, itu yang kemudian kalian emphasize. Jadi setiap orang yang lihat mereka tuh mau untuk stay, untuk menunggu. Atau biasanya mungkin bisa dibilang, oke, kalau semakin banyak nih nanti kita bisa spill harga promonya. Biasanya kayak gitu kan sering dilihat. Mungkin gimmick-gimmick tersebut bisa kalian terapkan. Dan biasanya kalau di kita, tapi ini balik lagi ya, by practice kita harus menyesuaikan lagi. Bisa mungkin dicoba. Biasanya saat awal live stream itu bisa mulai dengan traffic driver produk. Traffic driver produk ini produk-produk yang secara penggunaan ini dicari banyak orang, bisa digunakan banyak orang, murah, harganya itu sendiri murah, jadi bisa mendukung orang untuk beli. Saat trafficnya udah mulai naik, kalian bisa terus engage dengan tadi yang sebelumnya aku udah bilang beberapa caranya. Baru kemudian kalian juga masukin produk-produk yang ini ya kalau dibilang di kita itu best selling produknya. Walaupun harganya mungkin lumayan lebih tinggi, tapi kalian bisa mix dengan best selling produk yang memiliki offer yang lebih besar juga. Jadi nanti user mau stay untuk mendapatkan best selling produk ini karena memiliki special offer juga. Mungkin strategi seperti itu bisa diterapin. Ya, karena mungkin tadi mengingat waktu dari tim Entropi bilang satu pertanyaan lagi, jadi mungkin itu pertanyaan terakhir yang aku jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa ditanyakan ke tim Entropi ya, karena tim Entropi juga pastinya udah sangat paham. Nanti mungkin kalau ada yang belum bisa terjawab, nanti bisa chat ke aku, nanti bisa aku bantu jawab juga. Ya mungkin itu sekian dari aku. Makasih banyak semua teman-teman waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Eka untuk pertanyaannya terbaik. Nah, untuk pertanyaan terbaik nih bakalan diumumin di grup ya, jadi stay tune aja. Oke, thank you teman-teman. Jadi sekarang udah sesi tanya jawabnya. Sekarang sesi dokumentasinya boleh di open cam semuanya ya teman-teman.
Oke. Oke. Aku mulai dari slide pertama ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Aku sebentar, teman-teman. Oke. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman kreator dan Kak Eka yang udah menjadi narasumber di webinar kita kali ini. Semoga dari materi tersebut bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. Terima kasih.